Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, ana mohon maaf karena dari semalam ya saya agak merasa kurang fit. Terus tadi udah mesen tukang urut ya. Jadi karena mungkin kondisi fisik kurang fit, jadi bawanya ya kelupaan gitu kalau ada kajian. Mungkin untuk safety ya di pertemuan-pertemuan berikutnya, selain diingatkan mungkin berapa hari sebelumnya, mungkin pas hari H sorenya itu mungkin ada tadzkir kembali di apa istilahnya, remember ya, untuk ingatkan kembali saat jangan lupa malam ini misalnya, supaya kadang-kadang saya alami tidak hanya sekali ini gitu kan, sudah nyantai aja pulang gitu kan, totonya ada kajian dikabarkan. Jadi yang namanya juga manusia kadang lupa. Al-insan la yusamma insanan illa linisyanihi. Manusia enggak dikatakan manusia, di antara sebabnya adalah karena dia bisa lupa gitu kan. Jangankan selevel saya gitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bisa lupa. Innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Saya ini manusia kok kayak kalian, kata beliau. Saya bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa, dan kalau saya lupa tolong ingetin saya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita malam ini izin untuk kajian tematik ya, insyaallah, untuk selingan lah, jarang-jarang ya. Kita selingan dulu. Saya mau ngambil faidah dari kitab kecil ya, ada yang besarnya, cuma ini karena ringkasan judulnya. Mungkin sebagian ustadz membahas kitab ini, nggak tahu di majelis mana. Khulasatu ta'zimil ilm, ya, ringkasan terkait tentang pengagungan terhadap ilmu, oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Beliau terkenal insyaallah ya, termasuk masyaikh terkini yang paling banyak gurunya. Jadi beliau menimba ilmu itu dari guru yang sangat banyak, ke syattal bilad ya, ke negeri yang banyak, dari syekh yang banyak ya, hafizahullah taala. Semoga Allah menjaga beliau. Yang saya ingin ambil dari kitab beliau ini, satu pembahasan materi dadakan karena terlambat ya. Itu beliau mengumpulkan di sini ma'aqid, pokok-pokok atau simpul-simpul ya dalam mengagungkan ilmu dan muliakan ilmu. Di antaranya disebutkan di Al-Maqidus Tsani Asyar, di simpul atau pokok yang ke-12, itu adalah intikhabu as-suhbati salihati lahu, ya, yaitu memilih suhbah, teman-teman, circle ya, teman-teman yang baik ya untuk ilmu itu. Jadi dalam kehidupan ilmu ini kita butuh teman yang baik, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak baik temannya, ya akan ngefek kepada kehidupan ilmu kita. Nah, tidak berkanjang kalam, saya akan membacakan, mudah-mudahan bisa selesai insyaallah satu pembahasan singkat ini. Beliau mengatakan hafizahullah taala ya, ittikhaduz zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalqi. Menjadikan teman ya, partner ya,
sahib gitu kan. Itu adalah dharurah, penting, sangat urgent. Ya, sangat urgent, penting, lazimah, harus, mesti. Ya, karena memang dalam perjalanan ilmu ini enggak semangat kalau kita jalan sendiri. Butuh ada apa? Teman. Apalagi megang sunnah ini, dakwah sunnah di akhir zaman yang begitu berat, fitnahnya banyak. Itu kita butuh dikuatkan oleh sahib kita, oleh teman kita. Apatah lagi ya realita menunjukkan hal itu di lapangan. Jamaah yang saya cintai, ada orang yang tadinya Masya Allah begitu syirrah, begitu semangat, ya, hamasah, ghirah, luar biasa dalam menuntut ilmu. Cuman dengan sebab-sebab tertentu, futur. Mungkin sudah mulai terlalu sibuk dengan perkara dan urusan dunianya, bisnisnya dan yang lainnya, sehingga sudah langka tampak, ya, dia bersimpuh di majelis ilmu. Saya sering berkata bahwa dunia dan akhirat ini ibarat madu, dua istri gitu kan. Pasti antum nggak bisa pungkiri, hatta Nabi SAW pasti ada salah satu dari kedua istrinya itu yang lebih dia mail, lebih condong kepadanya. Ya, nggak bisa dipungkiri. Ya, jangankan kita, Rasul pun nggak bisa. Ya, beliau katakan hada ma astati atau ma uti, ini yang kumampu ya Allah, kata beliau, yaitu aku berusaha berbuat adil dalam masalah malam, masalah materi. Ya, wala tuakhidni ya ma la utiq, jangan kau siksa aku ya Allah dengan yang aku tidak atau apa yang aku tidak mampu, yaitu urusan apa? Cinta. Nah, jadi para ulama mengibaratkan dunia dan akhirat ini ibarat apa? Ibarat dua madu, dua istri. Pasti ada salah satu yang dia condong kepadanya. Ya. Sehingga ya sudah, ya. Kalau kita terlalu sibuk sampai tidak ada sempat, ya, untuk untuk hudur, datang, hadir di majelis ilmu, ya, akhirnya terkorbankan akhirat kita. Maka sesibuk antum jemaah, sesibuk apapun antum, sempatkan paling tidak sekali dalam sepekan. Ana bilang bahwa kita ngaji saja, ya, belum tentu kita bisa istiqomah. Kita ngaji aja nih, rajin ngaji aja, untuk istiqomah itu berat nggak jemaah? Berat. Apalagi orang yang langka duduk di majelis ilmu, lebih wangel lagi untuk diharapkan bisa istiqomah. Setuju antum ucapan ini? Ya, ya. Dan wakil memang kita ngaji aja, sering ngaji, ya, dalam sepekan berapa kali, itu saja untuk bisa istiqomah itu berat, ya. Makanya istiqomah yang paling besar itu bukan ketika antum bisa terbang di udara, ketika antum bisa jalan di atas air, enggak. Seagung-agung istiqomah itu, seagung-agung karomah itu bukan ketika antum bisa ngatretin pesawat katanya. Ada kan pesawat terbang katanya mundur lagi, ya, gara-gara Pak Habib terlambat, ya kan, ya. Atau ada lagi yang ya Isra Mi'raj tiap malam mengalahkan Muhammad yang cuma sekali gitu, ya, dan seterusnya, ya. Maka tahukah kita bahwa seagung-agung karamah, a'zamul karamah luzumul istiqamah, sebesar-besar seagung-agung karamah itu manakala kita senantiasa istiqamah di atas taat yang mencintai. Sekali lagi saya katakan, orang kita ngaji aja berat istiqamah, apalagi jarang duduk di pengajian. Nah, dalam kondisi datangnya futur, lemah, lembek, enggak semangat lagi duduk di majelis, istifadah dari guru-guru kita mumpung masih hidup. Ini satu persatu diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu Ustadz kita, Ustadz Hayat, ya, rahimahullah Setiawan, rahimahullah ta'ala, ya, bisa dikatakan beliau itu lebih senior malah dibandingkan Ustadz Yazid dan Ustadz Hakim, perambah hutan dakwahnya maksudnya, ya, lebih senior walaupun beliau nggak terlalu viral gitu kan, rahimahullah ta'ala, satu mumpung. Nah, dalam kondisi datangnya ya, futur, fatrah atau masa-masa lembek, nggak semangat, kita kiranya butuh teman yang selalu bisa mengingatkan kita di dunia ilmu. Nah, ayo
Jangan lembek, ngaji lagi, ayo duduk. Ada yang ngingetin gitu kan, teman itu penting sekali dalam kehidupan ini. Kita kalau nggak punya teman sama sekali, ibarat orang telanjang jemaah, nggak berpakaian ibaratnya. Karena nanti diibaratkan pakaian teman itu oleh para ulama seperti selendang, seperti selimut atau selendang, burdah. Antum tahu burdah, orang Arab kalau pakai pakaian putih kayak gini, jubah, di luarnya ada burdah biasanya. Yang kuning-kuning, ya. Masyaikh biasanya pakai. Itu kan. Maka kata para ulama, as-sadaqat, ya, saya pernah sampaikan di sebagian tempat, as-sadaqat kirrida. Pertemanan itu ibarat apa? Teman itu, ya, pertemanan itu ibarat selimut gitu, atau rida itu. Ya, qillatuha dif'un wa kathratuha ib'un. Sedikitnya satu aja gitu, itu bikin hangat gitu, bikin menjadi kehangatan, ya. Tapi kalau terlalu banyak sampai 10 rida dipakai, jadi apa tuh? Malah jadi panas, malah jadi berat. Sama pertemanan juga gitu, ya. Ya, saya sering bilang kalau punya teman yang bestie sifatnya, yang qarib banget, yang sangat-sangat akrab, itu nggak usah banyak-banyak tapi berkualitas, bener-bener takwa, soleh, ahli pengajian, itu gigit dia, jangan dilepas, dan nggak usah banyak. Kalau teman yang sifatnya umum, ya, yang kita kadang jarang-jarang berinteraksi dengan dia dan seterusnya, silahkan, mau se-Jakarta semua antum temenin, ibaratnya yang, ya, enggak masalah, ibaratnya begitu. Sebanyak penduduk Jakarta ibaratnya, bahkan, ya, luar kota pun silahkan sebanyak-banyak. Kalau teman yang sifatnya apa? Enggak begitu qarib gitu. Yang apa istilahnya, teman, bukan teman akrab, silahkan koleksi banyak-banyak. Cuman yang benar-benar selalu interaksi dengan kita, berjumpa dengan kita, duduk dengan kita dan seterusnya, itu kalau bisa jangan banyak-banyak, tapi berkualitas orangnya, berbobot orangnya, soleh-soleh, suka ngaji dan seterusnya, sehingga kita, ya, hidup di circle mereka, sehingga apa, kita terkekang dengan lingkungan ilmu, lingkungan ngaji, kehidupan ilmu gitu kan. Kalau agak malas-malas ada yang ngingetin dan seterusnya, jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kathratuha ibun, kalau terlalu banyak kadang jadi apa? Jadi masalah kadang-kadang, ya. Sampai ada ucapan, man kathura asdiqa'uhu kathura ghurama'uhu. Siapa yang terlalu banyak temannya, semua dibestiin, semua di CS-in itu, akrabin semua ribuan, maka dia pasti banyak musuh itu orang. Karena hajat manusia terhadap kita itu akan banyak. Yang satu di hari Sabtu atau Ahad misalnya ngundang aja anaknya nikahan, yang satu bapaknya meninggal, yang satu ngajak ketemuan, yang satu mau ngutang duit, yang itu mau ini, itu. Mungkin nggak antum jabanin semua kalau terlalu banyak? Susah. Ketika kita nggak jabanin, kadang-kadang itu memantik benih-benih ketidaksukaan. Oh, teman apaan dia diundang nggak bisa datang, diundang. Akhirnya muncul kadang-kadang benih apa? Dan akan jadi pikiran, nggak enak nih nggak datang ke fulan. Oh, fulan juga ngundang juga. Antum punya 10, anaknya nikah semua hari Ahad, bukan yang sama. Ya, antum gimana? Perut terbatas. Mau hadir kemana nih? Akhirnya banyak yang kecewa. Dan itulah kalau terlalu banyak, ya, akan jadi beban. Gitu. Jadi kata beliau, penting untuk memilih teman itu. Ya, harus malah, ya, fi nufusil khalq, pada diri, ya, pada jiwa atau diri seorang, pada jiwa makhluk itu butuh adanya teman. Makanya manusia, sekali lagi saya katakan tadi, dikatakan manusia di antara sebabnya juga, ya, al-insan la yusamma insan illa liunsihi. Maksudnya manusia dikatakan manusia karena dia dari kata uns itu artinya alladzi la ya'ishu wahdah, yaitu yang enggak bisa hidup sendiri, itu uns. Ya, jadi kita butuh teman yang mencintai, terutama dalam kehidupan ilmu. Ya, antum tahu salaf kita rata-rata punya teman, punya partner untuk menyemangatin mereka. Imam Bukhari punya teman-teman sahib-sahib gitu kan. Ya, Imam siapa Ibnu Qayyim punya sahib-sahib, ada Imam Dhahabi, ada Ibnu Katsir, itu sahib-sahib semua itu, teman-teman saling menyemangati, mencintai Subhanahu wa taala. Ketika satu yang agak futur dan diingatkan sama temannya yang masih semangat, begitu seterusnya.
Karena likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada wa man kanat ya ila ghairi dzalik ya fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Nabi SAW sabdakan, semua amalan ada masa semangatnya, tapi masa semangat ada juga masa lembeknya. Siapa masa semangatnya? Ya, barang siapa yang masa lembeknya di atas sunnah, dia tetap di atas petunjuk. Ya, orang kalau udah ngaji sunnah, paham sunnah, lembek-lembek, futur-futur, masih ada di atas petunjuk, kata Nabi SAW. Masih ada yang mengekang dia, mungkin masih suka sholat jamaah walaupun nggak ngaji lagi, tapi masih suka sholat jamaah sama ikhwan, itu dia masih di atas petunjuk itu, karena futurnya, lembeknya di atas sunnah. Tapi siapa yang lembeknya tidak di atas sunnah, ya, alias di atas bid'ah, ya orang di atas bid'ah mau semangat, mau lembek, mau nggak lembek, tetap aja halak, binasa, celaka. Mencintai sunnah ta'ala. Nah, itu. Jadi itu nilai plusnya orang kalau masa lembeknya di atas sunnah. Masih ada hal-hal yang ngekang dia. Mungkin dia rutin sholat berjamaah walaupun ngaji udah nggak kelihatan hidungnya. Yang mencintai sunnah ta'ala, lagi futur gitu. Dia butuh teman, orang-orang yang mengingatkan dia. Ya, antum juga jangan diam kalau punya teman, kenalan, ya, teman yang ya tadinya rajin ngaji tiba-tiba menghilang, antum ingetin. Oh, antum nggak kelihatan lagi, Mas. Ya, nggak kelihatan lagi, udah ini nih, udah fobi sama majelis dan seterusnya, ya, dengan bahasa kita, dengan bahasa pertemanan lah, ingatkan saudara kita, dan itu kewajiban kita, dan itu ciri pertemanan yang ya shadiqah, pertemanan yang jujur. Manakala saudara kita tergelincir, lagi futur, lagi lembek, kita ingatkan, itu ciri jujurnya kita mencintai dia karena Allah. Ya, azza wa jal, dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullab. Maka seorang penuntut ilmu dia butuh hajah, dia butuh kepada bermuasyarah, berinteraksi, bergaul dengan selain dia dari para penuntut ilmu. Anak kok sering lihat di FB siapa sebagian ikhwan itu di sini kadang pada ngumpul-ngumpul duduk, kayaknya nggak tahu di sini nih saya lihat di sebagian. Kadang saya lewat gitu, lagi duduk. Ada ustadz siapa imam kita lagi duduk di sini, sebagian saya lihat tuh ngumpul-ngumpul, butuh ya ngobrol sama ikhwan, diskusi apa yang penting. Bagus itu. Ya. Untuk membuat ya lingkungan dia mencintai sunnah ta'ala, dan berusaha obrolan itu nggak jauh dari ilmu akhirat, hal-hal yang manfaat, ya, saling ingatkan tentang faedah-faedah ilmu dan seterusnya, ingat mati, ingat akhirat, ingat surga, ingat neraka dan seterusnya, saling mengingatkan, mencintaikan Allah, itu bagus, penting. Ya, apa tujuannya seorang penuntut ilmu butuh teman yang dia bergaul dengannya, litu'inahu hadhil mu'asyarah ala tahsilil ilmi wal ijtihad fi talabih, agar menolong dia, membantu dia, ya, pergaulan tersebut, pertemanan tersebut, ya, untuk mendapatkan ilmu, meraih ilmu. Karena kadang ada hal yang belum kita paham, teman kita paham. Satu permasalahan kita belum paham, belum ngerti, teman kita ngerti. Dengan kita bergaul, ngumpul, duduk bareng, ngobrol, kemarin nggak belum paham tuh maksud Ustadz apa sih? Oh itu nih. Ya, saya kemarin hadisnya kurang paham maksudnya apa sih itu? Oh nih yang mungkin yang pemahamannya lebih ya, yang daya ingatnya atau daya hafalnya, daya pahamnya lebih mantap gitu kan? Itu bisa ngasih tahu kepada yang mungkin daya tangkapnya kurang dan seterusnya. Itulah fungsinya. Litu'inahu, nolong gitu, membantu. Saling ta'awun sesama penuntut ilmu, dia mencintai sunnah, saling memberikan faedah. Sampai Fudail bin Iyad katakan, rahimahullah, jangan kau berteman kecuali dengan orang yang bisa kasih kau faedah ilmu. Ya kan? Karena nanti akan disebut di akhir oleh beliau di sini, ya, wa yuhdhar kullal hadar, ya, hendaknya berhati-hati benar pokoknya, min mukhalatatis sufaha, di terakhir beliau ucapkan di sini. Hati-hati dari terlalu banyak bergaul sama orang-orang sufaha. Apa sufaha? Orang-orang dungu, bodoh. Datang Pak, silakan Pak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'd. Jadi di akhir beliau katakan wa yuhadzar ay wa yuhdhar kullal hadar, disuruh kita waspada sewaspada-waspadanya.
Ya, min mukhalatatis sufaha, dari terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang bodoh, dungu, ya, mencintai Subhanahu wa taala. Nanti kita ke apa? Keceprat kebodohan dan kedunguan mereka. Ya, sampai nabi kita saja disuruh berpaling dari orang-orang yang bodoh. Wa a'rid 'anil jahilin, berpaling kau dari orang-orang bodoh gitu kan. Ya, Musa berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang bodoh. Wa apa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah termasuk dari kalangan orang-orang bodoh. Jadi ya kalau kita bergaulnya sama orang-orang bodoh, sufaha, dungu dan seterusnya, takutnya kita juga nanti keceprat gitu kan. Dungu, bodoh, ya, berbuat hal-hal yang bodoh dan seterusnya. Wa ahlil mujun, orang-orang yang edan itu, kalau bisa kita hindari bergaul dengan orang-orang yang edan gitu. Waqahah, orang-orang yang kasar, tidak punya sopan santun, nggak tahu tata krama, nggak tahu ya apa, ya nggak tahu malu itu, ya itu namanya al-waqahah, ya. Kemudian wasayyi'us sum'ah, orang-orang yang memang nama dia di masyarakat udah buruk gitu kedengarannya. Oh dia memang dia jelek, pokoknya viral, dia jelek, buruk. Ya jangan bergaul sama dia gitu kan, mencintai. Nanti kita juga ikut jelek namanya, ya enggak? Si fulan masa udah ngaji tapi dekatnya sama orang pemabok kah, dan seterusnya. Itu jangan. Jadi kita juga akan ikut-ikut nanti ya, sayyi'us sum'ah. Ya, kedengarannya di telinga di tengah-tengah masyarakat tuh buruk gitu, kesannya kita nama kita jadi jelek dan seterusnya. Wal aghbiya, orang-orang ghabi itu sama orang-orang dungu bodoh, wal bulada sama balit, ya, orang-orang yang dungu bodoh. Fa inna mukhalatatahum sababul hirman, karena kita bergaul sama mereka ya kita rugi, ya mencintai, enggak dapat apa-apa, ya, wala dapat faedah ilmu, wala dapat ngingetin kita urusan akhirat, ada susah. Ya begitu orang-orang waqahah, orang-orang yang mujun, orang-orang edan, orang-orang bodoh dan seterusnya, enggak dapat manfaat apa-apa kita mencintai Subhanahu wa taala. Wa syaqawatil insan, bahkan juga jadi sebab sengsaranya manusia, ya, dan banyak buktinya mencintai Subhanahu wa taala ketika orang salah pergaulan, banyak buktinya, ya. Jadi rusak dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan di awal sedikit ya. Beliau mengatakan wazzamalatu fil ilmi in salimat minal ghawail nafi'atun fil wusuli ilal maqsud. Dan pertemanan, ya, perkawanan di dalam kehidupan ilmu jemaah, apabila dia selamat dari ghawail, dari keburukan-keburukan, ya, pertemanan itu masya Allah lurus, takwa, di atas kesalehan, pertemanan itu dibangun. Kita sering sampaikan firman Allah, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Orang-orang yang bestian, pertemanan yang erat ketika di dunia itu semua nanti di akhirat jadi musuh sebagian dengan sebagian yang lain. Ya, kecuali orang yang membangun pertemanan itu dengan apa? Ketakwaan, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, nanti kalau kita di dunia berteman di atas ketakwaan, kesalehan, nanti kita apa? Berteman, bersaudara nanti di akhirat. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka akan bersaudara di akhirat, di surga nanti itu. Ya, di atas ya sofa-sofa mereka saling bertelekan dan berhadap-hadapan, selo-selo, kongko-kongko kayak gini. Ya, di mana? Di surga, yang mencintai Subhanahu wa taala. Ketemu lagi, karena di dunia dibangun pertemanannya di atas kesalehan, di atas takwa, nyambung dia, ya, awet dia, apa istilahnya, langgang dia sampai ke akhir jemaah. Coba pertemanan itu dibangun di atas maksiat, dosa, syirik, kebidahan dan yang lainnya, kemaksiatan, kemungkaran, maka itu akan jadi orang itu nanti akan bermusuhan satu dengan yang lainnya di mana? Di akhirat kelak. Naudzubillah. Jadi pertemanan kalau selamat dari ghawail, yaitu keburukan-keburukan, ghawail itu artinya syurur, keburukan-keburukan, maka itu manfaat pertemanan tersebut. Itu pertemanan yang manfaat. Kalau lepas dari keburukan-keburukan, tidak ada acara dosa, tidak ada acara maksiat dan seterusnya. Ya, ada teman besti tapi kerjaannya ngajak karaokean mulu misalnya. Ngajak apa? Yang maksiat-maksiat, itu darah. Itu pertemanan yang memudaratkan dunia akhirat, mudarat. Itu enggak nafi'ah, tidak manfaat sama sekali. Yang mencintai Subhanahu wa taala. Teman itu kalau bisa, yang bisa menambah
takut kita kepada Allah oleh sebab dengan melihat dia berduduk di samping dia itu kita jadi ingat Allah gitu loh jemaah. Maka ada ungkapan bahwasanya apa? Waliullah itu siapa sih sebenarnya? Ya, ini sebagian riwayat malah ya. Waliullah itu siapa? Man idza ru'u dzukirallah. Wali sebenar-benar wali itu bukan semata yang bisa terbang, yang bisa mundurin pesawat, ya, yang bisa niupin jahanam, padam kalau nggak malu sama Allah katanya, ya kan? Waliullah itu siapa hakikatnya? Man idza ru'u dzukirallah. Siapa yang apabila dilihat dia jadi sebab orang ingat Allah. Ngelihat akhi fulan, bapak fulan, ingat akhirat, ingat ngaji, ingat Allah, ingat sunnah, ingat amal soleh, ingat masjid, ingat dan seterusnya. Itu wali Allah itu, kekasih Allah. Dia sudah sampai kepada level kalau dipandang, dilihat sama temannya, menjadikan temannya ingat apa? Ingat siapa? Ingat Allah. Wali itu. Ya. Jangan lihat teman si fulan, ingatnya apa? Ya kayak botol. Ini ingatnya sabung ayam mungkin atau apalagi main gaple, main dan seterusnya. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tujuannya? Ya, bahwasanya pertemanan itu, pertemanan dalam ilmu apabila dia selamat dari keburukan-keburukan, maka itu bermanfaat untuk bisa menyampaikan kita kepada maksud, tujuan. Maksudnya apa? Ilmu. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Enak memang kalau kita punya kenalan, teman yang itu kalau ketemu sama dia itu bahasnya ilmu lagi, faidah lagi. Enak. Ya, jadi suasana ilmiah itu hidup gitu kan. Dan betapa indah suasana di zaman salaf jemaah ya. Dan masih terasa di hari ini, tapi jarang kita lah. Karena kalau ketemu dengan sebagian ustadz-ustadz kita, mungkin antum pernah dengar ustadz dari Lombok, walaupun ini contoh saja, walaupun di Jakarta juga banyak mungkin. Tapi ada saya punya ustadz di Lombok itu, Ustadz Mu'ti Ali namanya, hafizahullah. Beliau pernah nerjemahin Syekh Ali dulu di Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah di Istiqlal. Kadang kerojak juga dulu beliau, sekarang udah jarang kayaknya. Itu kalau duduk sama beliau jemaah, jangan harap mau ngomong-ngomong yang berbau dunia, susah jemaah. Ngomongnya apa? Ngomongnya ilmu, faidah. Nikmat duduk sama beliau dan enggak mau ngomong bahasa Indonesia, beliau istiqomah beliau kalau sama penuntut ilmu kayak kita tuh, ya, yang paham bahasa Arab gitu, istiqomah ngomongnya selalu apa? Bahasa Arab, ya. Bahasa Arab. Ketika viral waktu itu kasus Ustadz Mizan hafizahullah, masalah makam Tain Basong, ingat nggak yang heboh di Lombok? Itu kan ana juga ada andil juga di situ kan, gara-gara ana ada video juga tuh menjelaskan tentang hakikat makam Tain Basong dan seterusnya gitu kan. Ya, ana minta pendapat kepada beliau, gimana nih Ustadz, apakah saya harus klarifikasi atau minta maaf juga, bikin konten atau apa dan seterusnya. Telepon, mama ngomong, ya itu istiqomah pakai bahasa Arab. Ya, dan ya tuh ngobrol sama beliau itu jadikan kita memandang dunia ini hina, nggak ada harganya gitu kan. Subhanallah. Ada juga di Semarang itu, kalau kita ngobrol sama beliau, seorang ustadz di Semarang, insya Allah, ngobrol sama beliau itu udah kayak dunia ini nggak ada harganya sama sekali memang. Ngomongnya akhirat, agama, faedah ilmu, insya Allah. Kita butuh teman-teman yang seperti itu, lingkungan seperti itu, yang mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena para ulama menyebutkan jemaah, pengaruh seorang teman itu, dia tidak hanya, ini ada di sini, ucapan Ar-Raghib Al-Asfahani disebutkan oleh beliau. Ya, nanti saya bacakanlah, nggak apa-apa. Kita lanjut baca dulu, nanti akan nyampe. Menunjukkan bahwa pengaruh teman itu, dia tidak hanya, maksudnya yang bisa mempengaruhi kita ketika kita berteman itu, tidak hanya mempengaruhi apa? Yang bisa mempengaruhi kita itu bukan hanya ucapan, perbuatannya saja. Ngelihat dia saja itu bisa pengaruh, ngelihatnya doang itu bisa mempengaruhi. Ya, jangankan omongannya, perbuatannya itu bisa mempengaruhi kita. Ngelihatnya saja itu bisa ngefek, bisa mempengaruhi. Nanti ada ucapan. Saya baca dulu. Wala yahsunu biqasidil ula. Enggak bagus, enggak elok, enggak cakep, enggak layak bagi orang-orang yang berkeinginan, bermaksud untuk mendapatkan ketinggian, kemuliaan, dapat ilmu, ya, yang manfaat misalnya. Illa intikhabu suhbatin salihah. Melainkan apa? Dia harus pilih teman yang apa jemaah? Teman yang baik, yang saleh, ya.
tu'inuhu, yang akan menolong dia, yang akan jadi partner dia, yang jadi penyokong dia, motivasi dia, ya, memberikan motivasi kepada dia yang mencintai. Mau nggak mau, mesti harus kita pilih teman yang baik, yang saleh, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan begini dalam athar beliau, innama yu'ashu, ya, innama yumashir rajulu wa yusahibu man yuhibbuhu wa man huwa mithluhu. Hanya saja seseorang itu, seorang laki-laki itu dia akan bersohib, berteman, ya, dan apa? Berjalan, dia akan jalan bareng, berjalan, berteman dengan orang-orang yang ia cintai dan orang yang semisal dengan dia, gitu, cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia orang yang cinta dengan majelis ilmu, cinta dengan ilmu, ya kita juga akan apa? Tidak akan jauh dari dia. Ketika ada orang bertanya, seorang teman ngobrol sama temannya, sebenarnya kamu siapa sih? Ya, dia berteman padahal. Sebenarnya kamu ini hakikatmu siapa sih? Dia kata, saya ini ya kamu. Saya ini ya kamu. Paham nggak maksudnya, Jum? Dalam artian apa? Bagaimana saya, agama saya, manhaj saya, akhlak saya, adab saya, karakter saya, ya tergantung kamu. Ya saya ini kamu. Paham maksudnya? Kamu ini sebenarnya siapa sih hakikat? Aku ini ya kamu. Paham maksudnya, Jemaah? Dalam artian kamu kan temanku. Ya saya ini, potret saya ini tergantung bagaimana potret kamu. Al-mar'u ala dini khalili. Hadis Tirmidzi. Ya, seseorang itu tergantung kepada agama siapa? Khalil, teman dekatnya itu. Khalil itu lebih dekat lagi dari sahib mencintai sunnah. Tergantung kepada agama temannya, ya, akhlak temannya, manhaj temannya, ya, mencintai sunnah ta'ala. Makanya kaum salaf kenapa begitu sangat hati-hati mewanti orang ketika memilih teman duduk, teman pengajian, pilih majelis, itu diwanti-wanti, sangat hati-hati sekali. Saya sering sampaikan tentang kisahnya muridnya Abdullah bin Abbas, Nafi' al-Azruq, diwanti-wanti sama Ibnu Abbas, jangan berkawan sama orang Khawarij, ya, jangan berkawan sama orang Khawarij, jangan duduk sama orang apa? Khawarij, jangan bermajelis sama orang-orang Khawarij. Dia merasa kepedean, saya udah punya basic, jadi saya nggak akan terpengaruh katanya. Berteman, duduk sama majelisnya, akhirnya jadi gembong Khawarij. Jadi pentolannya Khawarij. Itu ring satunya Ibnu Abbas lo muridnya, Nafi' al-Azruq, jadi Khawarij, dia mencintai sunnah. Dari gembong Khawarij malah yang mencintai sunnah. Itu sangat berpengaruh yang namanya teman itu. Makanya hati-hati yang mencintai sunnah ta'ala. Jadi tidaklah bagus, tidaklah elok bagi orang yang menginginkan ketinggian. Maksudnya ilmu di sini, melainkan dia harus memilih teman yang baik, yang akan menolong dia. Fa innal khalila fi khalilihi athara. Antum kalau bisa hafal nih bagus nih. Fa innal khalila, ya, fa innal khalila fi khalilihi athara. Sesungguhnya teman pada temannya, terhadap temannya itu memiliki apa? Pengaruh. Teman pada temannya itu memiliki pengaruh. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Teman itu sifatnya apa? Menarik, mempengaruhi. Orang Arab bilang apa? As-sahib, sahib. Teman itu dia menarik sifatnya. Dia mencintai sunnah. Dia kayak magnet, teman itu dia mencintai sunnah ta'ala. Ya. Wa rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang saya bawakan tadi. Ya, Abu Dawud At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bergantung kepada agama siapa? Temannya. Maka hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai apa? Temannya. Saya sering sampaikan ungkapan anil mar'i la tasal wasal an qarinihi innal qarina bil muqarani yaqtadi. Tentang seseorang enggak usah tanya, tapi tanyalah siapa temannya. Enggak usah tanya tentang si fulan, tanya dulu siapa temannya. Dia bergaul sama siapa? Dia semajelis dengan siapa? Dia sepengajian dengan siapa? Tanya. Karena biasanya seorang teman dengan temannya dia akan apa? Ya ketadi, ngekor, ngikut dengan temannya itu. Dia enggak jauh-jauh dari potret temannya tersebut. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Ar-Raghib Al-Asfahani, berkata Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullahu taala,
laisa i'da'ul jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat. Pengaruh seorang teman, ya, itu kata beliau, ya, terhadap teman yang lain itu tidak hanya apa? Sebab apa? Ucapan dan juga apa? Perbuatan semata, kata beliau. Lihat, saking yang namanya teman itu punya pengaruh yang hebat, ya, terhadap seseorang yang mencintai. Ya, Anda sering ceritakan kisahnya siapa tuh? Oh, Firaun. Firaun ketika ditawarkan Musa, maukah kau jadi apa? Jadi raja di dunia dan raja di akhirat? Nah, dasar senang kepemimpinan, suka raja, jadi raja, ya dia tertarik lah. Raja dunia, raja akhirat, boleh nih. Gitu. Ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Ya, ketika Firaun nyaris dia menerima, ya, dakwahnya Musa alaihissalam, ketika ditawarkan mau jadi raja di dunia dan di akhirat juga, senang dia, pengen dia, akhirnya apa? Datang satu-satunya menteri Firaun yang disebut namanya dalam Al-Quran, menunjukkan dialah yang paling besar pengaruhnya pada diri Firaun. Banyak nggak menterinya Firaun? Banyak. Tapi kenapa yang disebut cuman satu-satunya dalam Al-Quran? Siapa tuh? Haman. Menunjukkan dia pengaruhnya paling terhadap siapa? Diri si Firaun tersebut. Akhirnya si Haman bilang, "Aba'dama kunta ya rabban ma'budan takunu rabban 'abidan?" Enggak salah tuh. Tadinya kau jadi Tuhan yang disembah. Masa sekarang gara-gara Musa kau akan jadi Tuhan yang menyembah? Paham maksudnya? Mana ada Tuhan menyembah, Tuhan ya disembah. Selama ini kan kau jadi Tuhan yang disembah. Gara-gara Musa kau akan jadi Tuhan yang nyembah. Oh iya juga ya. Akhirnya nggak jadi. Besar pengaruh teman itu mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, besar pengaruh teman itu. Makanya sekali lagi kalau misalnya kita punya teman yang baik, yang soleh, gigit bener-bener, kata Imam Syafi'i, gigit dia. Karena cari teman yang soleh susah, ngelepasnya gampang. Iya nggak jemaah? Nyari teman soleh susah nggak? Susah. Ngelepasnya gampang. Berantem dikit keles sudah putus. Ya. Di delete nomornya gampang. Ya. Allah musta'an. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai Allah membahasakan ketika apa? Ketika Nabi kita ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Kata Allah di surat apa? Al-Kahfi. Ya? Bahwasanya apa? Allah katakan, "Wasbir nafsa," Muhammad, sabarkan dirimu. Karena dedengkot-dedengkot Quraisy itu kan bilang, kami mau duduk sama ente Muhammad, tapi usir dulu tuh orang-orang rendahan, ya Suhaib Ar-Rumi, Abdullah bin Mas'ud, Bilal, orang-orang budak-budak nggak berharga itu, usir dulu. Kami nggak mau semajelis sama mereka. Usir dulu Muhammad. Ya. Kalau mereka kabur, ngacir, kami mau duduk sama ente gitu. Ini pelajaran besar buat dai-dai yang pilih-pilih jamaah. Oh ini orang-orang DHF ini, nggak apa-apa saya datang undangannya. Oh ini kayaknya beseknya kurang, sorry misalnya. Ini penyakit sebagian dai. Ya, ketika Allah berfirman kepada Nabi kita, "Fadzakir innama anta mudzakir." Berikan peringatan Muhammad. Di sini Allah nggak bilang sama Nabi kita, "Dzakir fulan wa fulan wa fulan" saja gitu, terbatas gitu. Berikan peringatan kepada yang kaya-kaya, yang punya jabatan doang ya Muhammad, yang miskin-miskin usir aja, begitu, enggak ada, umum. Antum baca tafsir Syekh Utsaimin rahimahullah tentang fadzakir innama anta mudzakir dalam surah Al-Ghasyiyah itu. Ya, itu. Berikan peringatan umum. Ya, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Saya ini utusan Allah kepada kalian semua, enggak pakai peta-peta. Sekarang udah mulai ini dakwah-dakwah di peta-peta. Ya, cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang bisa hadir hanya orang-orang tertentu misalnya, ada sudah Allah musta'an. Padahal ini wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Ya, tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk semua kalangan manusia, mau miskin, mau kaya, duduk bareng. Ini kan sekarang udah mulai dibikin-bikin jemaah. Kalau nggak punya fulus ya nggak bisa datang kadang-kadang. Ini bukan, saya nggak ngaramin ya, cuman
tolong dipikir akibatnya, ma'alatil umur, apa dampak dan efek dari perkara sesuatu itu. Ya, lagi kita kalau udah kehilangan orang-orang tua kita yang bawel ngingetin kita, udah semakin merdeka kadang. Kita nggak tahu kalau itu punya efek-efek yang kurang baik kadang untuk dunia dakwah. Ya, jadi antum jangan pernah berpikir bisa ngundang saya ke kajian-kajian yang di situ dikhususkan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ini doang, yang nggak bisa ya jangan pernah harap. Karena mungkin antum nggak akan pernah mengundang saya juga karena saya nggak punya ilmu gitu kan mencintai sunata. Tapi kalaupun diundang, anda nggak akan pernah mau mencintai. Karena kita harus paham fiqhul ma'alat. Ini dampaknya apa nih? Kalau dibiasakan tipe-tipe kajian kayak gini, apa dampaknya nanti? Bilang aja Ustadz afiliasi ke, enggak. Ini emang kita dengan dasar ilmu yang mencintai. Kita baca efeknya apa mencintai sunata. Kesian kan yang pengen ngaji, padahal aku kan pengen juga dapat ilmu tapi aku lagi nggak punya apa. Masya Allah. Hati-hati aja mencintai sunata. Saya ingat jangan salah paham, saya nggak ngaramin loh. Saya nggak ngaramin. Cuman coba segala perkara itu dilihat efeknya dan dampaknya apa, ya, gitu. Kemudian yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, ya, dikatakan oleh beliau, ya, laisa i'da'ul jalisi li jalisi bimaqali wa fi'ali faqat. Jadi yang bisa mempengaruhi seorang teman bisa mempengaruhi temannya itu bukan hanya karena omongan dan perbuatannya, tapi apa? Bal bin nadhari ilaih. Ngelihatnya saja bisa punya pengaruh loh jemaah. Ngelihat dia tiap hari itu bisa. Ya, dia berpenampilan kayak apa, dia bertingkah laku kayak apa, itu bisa mempengaruhi kita loh dengan hanya melihat. Ya. Maka saya nasihat dari hati ya jemaah, berusahalah kalau kita punya grup WhatsApp misalnya, berusahalah tidak mengirim apa hal-hal yang berbau mujun, waqahah tadi yang disebut oleh Syekh. Ya, karena kan kita akan dimintai nanti pertanggungjawaban kan, bahwasanya apa? Kita telah mengambil waktu saudara kita untuk membuka video-video yang singkat mungkin tapi isinya adalah apa? Lelucon-lelucon, yang lawak-lawakan, yang bikin itu kan mau nggak mau saudara kita yang kita kirimin akan apa? Akan terambil nggak waktunya? Akan terambil jemaah cintai. Ini agak ngeri nih sebenarnya, tapi udah meluas ini kebiasaan ini jemaah cintai. Kalau bisa kita rubah pelan-pelan jemaah. Kalau bisa total kita tinggalkan, rubah itu. Ya. Ya kan akan terambil waktu saudara kita. Dia kan buka, aduh apa dia? Ternyata ngakak-ngakak, preng-prengan atau apa. Itu kita mengambil waktu saudara kita. Coba yang antum share potongan video Ustadz Fulan, nasihat Fulan tentang akhirat, tentang kematian. Zen. Ya. Antum dapat pahala saudara kita jadi Allah musta'an, ya Allah astagfirullah. Ya. Potongan-potongan video menyemangatin menuntut ilmu, hadir di majelis, itu kan manfaat orang mengingat, ya Allah aku udah lama nggak ngaji nih, gara-gara video itu dia berangkat ngaji lagi, antum dapat pahala daripada ngirimin prank-prankan atau yang lucon-lucon nggak jelas atau apa, ada nggak layan nggak manfaat. Akhirnya kita ambil waktu saudara kita, waktu kita habis, waktu saudara kita juga habis. Mudah-mudahan kita bisa kurangi nih mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa tinggal total malah. Kemudian di akhir-akhir saya singkat ya karena nggak banyak. Wa inna ma yukhtaru lis-suhbati man yu'ashiru lil fadilah. Hanya saja dipilih untuk pertemanan itu siapa yang ya digauli, ditemani gitu kan. Tujuannya apa jemaah? Tujuannya untuk bisa meraih keutamaan, keistimewaan. Ya. Ilmu itu istimewa. Bergaul dengan orang yang rajin ngaji, bergaul dengan orang berilmu, itu fadilah. Jadikan moto dalam kehidupan kita ketika bergaul di dunia pergaulan, bahwasanya apa? Saya bergaul sama ente karena ingin dapat keutamaan, fadilah. Karena bergaul itu disebut oleh Syekh di sini ada 3 macam jemaah. Ada nomor 4-nya biasanya. Tujuan orang bergaul itu 3 saja, terbatas di 3 ini, enggak lebih dari itu. Satu apa? Fadilah. Karena ingin mendapatkan keutamaan, keistimewaan. Wih, ini orang rajin, oh ini orang soleh, ini orang dekat dengan majelis ilmu, oh ini Pak Ustadz dan seterusnya, Masya Allah. Fadilah, ingin keutamaan, ya, ingin supaya saling mengingatkan tentang urusan akhirat, tentang urusan agama, tentang ilmu, itu fadilah, istimewa itu. Hendaknya tujuan kita berteman untuk itu gitu, supaya kita bisa saling tolong menolong, saling perhatikan, saling ingatkan, ya, ikhwah fillah gitu, saudara, ya, karena Allah dan seterusnya. Yang kedua, ada orang berteman itu lalil manfaah. Bukan karena apa? Ada teman itu tipenya hanya untuk apa? Dapat
manfaat saja. Dalam artian apa jemaah? Ada orang berteman sama orang, itu gimana tipenya? Lil manfaah, selama harta ente masih ada manfaat buat saya, tak temenin ente. Paham maksudnya? Selama jabatan ente masih bermanfaat buat saya, tak temenin ente. Tapi ketika ente udah kere, ketika ente udah nggak punya jabatan, berarti saya nggak bisa mengambil manfaat apa-apa dari ente. Ya sudah, goodbye. Ada nggak tipe pertemanan gitu? Ada jemaah. Hanya untuk mengambil manfaat, alias pemanfaatan bahasa kita gitu, mencintai semua. Jangan berteman niatnya untuk pemanfaatan. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama ente masih bisa manfaat buat saya, udah saya WA ente. Tapi kalau sudah apa? Nggak ada manfaatnya nggak ada andil ente buat saya, harta atau jabatan itu nggak ada efeknya buat saya, ya sudah mati-mati dah ente. Dilupakan temannya. Ini pertemanan yang nggak khair, nggak bagus di mencintai sebentar. Ya. Saya melatih diri saya pribadi. Ini butuh perjuangan jemaah. Saya melatih diri saya pribadi. Semua orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan saya sudah jadi agenda hidup saya jemaah. Ngirim WA ke mereka. Ya. Dulu saya masih muda terutama. Ada orang-orang yang membantu perjuangan dakwah saya awal-awal dan seterusnya. Ada orang-orang tertentu yang ya, insyaallah. Bahkan sampai sekarang ada yang kadang perhatian, yang apa maksudnya apa. Itu kebiasaan saya. Ya, padahal saya nggak ngarep untuk dia balas sebenarnya. Cuman sudah menjadi beban moral saya. Ini orang pernah baik sama saya dalam kehidupan saya. Dia punya jasa. Karena Nabi yang mengajarkan, saya lakukan itu karena punya ilmunya. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang berbuat baik kepada dirimu, balas dia. Paling tidak nanya keadaan. Gimana keadaan antum, Pak, Bu, apa akhi dan seterusnya gitu. Sehat-sehat. Doa, paling tidak doa. Terutama siapa yang paling besar dasarnya dalam kehidupan kita? Guru kita. Dia mencintai sonota. Saya sudah bikin jadi agenda hidup saya. Ya. Orang-orang yang berjasa mengajarkan saya ilmu, ya. WA paling tidak. Ya. Lewat dari sebulan saya nggak WA mereka, itu rasanya beban dia mencintai sonota. Terutama orang-orang tua kita yang sudah tua-tua, ustaz itu, seterusnya. Ya. Sehingga masih saya simpan, kayak Ustaz Yazid misalnya, masih saya simpan WA-nya sampai sekarang. Tuh WA setiap bulan tuh rutin nanya kabar. Karena saya pernah langsung dengar beliau dan lihat beliau berlinang air mata. Punya banyak murid kok. Mana orang-orangnya kata beliau. Sedih beliau. Makin tua kan orang makin baper ya. Makin cepat tersentuh. Baperan ya orang tua, makin tua begitu Pak ya. Sensitifan gitu ya. Dia pernah ngomong tuh di Surabaya, di mana? Maksudnya di mana tempat daurah yang di Batu, Malang ya, di Batu. Itu. Punya murid ini disinggung, banyak murid-muridnya di sini. Punya murid hilang ya, wala WA, wala apa katanya. Padahal beliau ana lihat mukanya sedih beliau itu jemaah. Dari situ saya enggak mau. Tiap bulan harus ada apa? Tanya doa. Paling tidak tanya kabar, doa dan seterusnya. Rahimahullah. Ustaz Abdul Hakim juga. Ya. Walaupun beliau masih istiqomah dengan SMS ya, sampai sekarang jadul gitu SMS ya, cintai, tetap tanya, doakan dan seterusnya. Itu adab kita. Mereka berjasa, maupun yang berjasa mungkin bagi kita dalam kehidupan kita, membantu kita materi atau apa ada, kirim ya. Dia jawab nggak jawab, yang penting kirimin doa, tanya. Itu beban moral dia mencintai Subhanahu wa taala, dan itu bentuk ajaran Islam juga yang mencintai. Siapa berbuat baik kepadamu, balas dia, kata Nabi SAW. Fa illam tastati, kalau nggak bisa balas dengan materi, karena kita nggak mampu kayak dia, faqul jazakallahu khaira. Maka katakan, doakan, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Hanya itu tujuannya kok, nggak cari perhatian lagi, nggak minta enggak. Ya, cintai Subhanahu wa taala. Hanya adab aja gitu mencintai Subhanahu wa taala, ya. Muhammad wa ala alihi wasallam wa na'budu subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.